Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini aku ingin menanggapi apa yang telah dikatakan oleh Pablo Benua dalam videonya tersebut. Banyak hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, di video sebelumnya aku meminta untuk dia muncul karena sudah 2 minggu dia mengingkari janjinya, bahwasanya dia bilang 2 minggu dia akan pulang dan akan bertemu aku dan akan menyelesaikan semuanya. Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada dia pulang, tidak ada dia ngabarin, tidak ada juga dia akan menyelesaikan semuanya. Malahan dia muncul, memang dia muncul, tetapi muncul di akun YouTube dia yang baru. Ini sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang dia katakan kepada saya di voice note sebelumnya. Dia bilang, udahlah nggak usah pakai media-media bikin pusing. Dia bilang seperti itu kan. Dia meminta saya untuk stop pemberitaan-pemberitaan tentang dia, masalah rumah tangga ini, yang selalu saya curhatin di YouTube saya, YouTube aku. Tetapi di satu sisi dia juga membuat sebuah video klarifikasi di mana dia menggunakan akun YouTube yang baru yang orang pasti akan melihat akun YouTube tersebut dan juga menjadi pemberitaan. Jadi sebenarnya apa yang dia bilang jangan lakukan terhadap saya, malah dia juga melakukannya terhadap dirinya sendiri, yaitu dia juga mengumbar masalah rumah tangganya di sosial media seperti itu. Ini jadi sangat bertolak belakang sekali. Yang kedua, yang aku minta kan kamu pulang, tetapi kamu tidak kunjung pulang sampai sekarang. Apakah dengan alasan asimilasi terus lantas kamu tidak bisa pulang? Apakah dengan alasan asimilasi aku tidak bisa menemui kamu di Jakarta? Kamu bilang asimilasinya di daerah Jakarta Timur. Itu kan artinya kalau memang kamu niat untuk bertemu aku dan Eren, kamu bisa telepon, bisa suruh aku untuk Eren dan Eren datang ke sana beserta kuasa hukum kamu juga. Itu semua bisa. Jakarta dan Bogor juga bukan jarak yang jauh seperti harus naik pesawat, harus naik kapal laut. Hanya tinggal keluar, masuk tol, nyampe dari Sentul ke Jakarta Timur. Itu bukan suatu hal yang sulit. Berarti kan semua itu tergantung niat dari kamu. Ingin menyelesaikan atau enggak. Di sini aku melihatnya ya memang kamu tidak ingin menyelesaikan secara baik-baik. Yang kedua, kamu menyangkal juga bahwasanya tidak ada wanita lain seperti yang aku bilang. Ya terserah gitu. Di media kamu mau bilang seperti itu, tapi aku yang mengalami dan aku yang melihat. Yang melihat wanita itu juga, teman-teman kamu juga banyak yang memberikan saksi, banyak yang memberikan keterangan, teman-teman kamar kamu loh pada saat di Polda Metro Jaya gitu. Jadi omongan itu bukan sumbernya dari aku, dari orang terdekat kamu sendiri. Dan aku juga pernah melihat, ya itu hak kamu juga untuk menyangkal ataupun apa. Tetapi apapun yang terjadi, mau kamu mau ada hubungan kek dengan wanita itu, mau tidak ada hubungan kek, mau hubungannya spesial kek, mau hubungannya biasa aja, aku sudah tidak masalah, tidak, it's okay, aku nggak apa-apa gitu. Kamu mau berteman sama dia, aku nggak apa-apa. Kamu mau ada hubungan sama dia, aku juga nggak apa-apa. Kamu mau menikah lagi sama dia, aku juga nggak apa-apa. Aku udah ngomong kan. Karena aku udah hijrah, aku menerima segala apa yang diputuskan oleh kamu. Tetapi poinnya adalah kamu pulang dulu gitu loh. Kamu pulang, kan rumah kamu di sini. Baju-baju kamu juga banyak di sini. Barang-barang kamu juga banyak di sini. Peralatan-peralatan musik kamu, semua hal-hal yang berbau tentang kamu juga ada di sini semua. Setiap kali aku masuk kamar, buka lemari, ada baju-baju kamu, ada sepatu-sepatu kamu. Apa itu aku nggak mengganggu perasaan. Sementara Eren terus menanyakan kapan Dedi pulang, kapan Dedi pulang. Katanya Dedi udah pulang, kok nggak pulang-pulang. Maksud aku, ayolah gitu. Kan kita sudah sama-sama dewasa. Kamu juga bilang katanya, ya memang aku istri yang terbaik selama di penjara. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dipersatukan kembali. Ibaratnya piring yang sudah retak itu sulit untuk dipersatukan kembali. Nah,
Kalau memang sudah tidak bisa dipersatukan kembali, terus bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Jangan kita punya kaki, kita diam saja, jalan di tempat, tidak melangkah, tidak mundur, tidak maju, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi stay, tidak ada pergerakan sama sekali gitu loh. Memang kalau mau mundur, mundur. Kalau mau maju, maju gitu. Aku selama ini menunggu kamu pulang. Semua itu kalau di dalam Islam itu kan semua tergantung laki-laki. Perempuan 1000 kali mengucap cerai, kalau laki-lakinya tidak mengiyakan, tidak akan jadi itu cerai. Tetapi kalau laki-laki sudah bilang cerai, pisah, hanya 1 kali, kalau dia memang dari lubuk hati dia yang paling dalam, tidak emosi dan memang benar-benar berpisah, itu sudah jatuh talak. Tuh, seperti itu. Dan itu sudah, kan kamu sendiri sudah pernah bilang, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu keluarkan, akan pasti kamu lakukan. Tapi sampai sekarang aku tidak melihat apa-apa dari sini. Apakah kamu inginnya seperti apa? Mau pulang, mau balik, atau mau tidak? Tidak ada kejelasan. Sementara di dalam pernikahan itu kan bukan hanya aku dan kamu. Kita itu ada anak-anak, kita itu juga ada orang tua kita masing-masing, ada keluarga besar kita juga. Yang harus kamu pertanggungjawabkan secara moral gitu. Bagaimana ini kelanjutannya? Karena aku adalah tanggung jawab kamu. Salah dan baik dan buruknya seorang istri, tanggung jawab penuh seorang suami. Dosa ditanggung oleh kamu. Apa langkah aku yang salah, kamu yang tanggung jawab. Kamu yang harus mendidik aku sebagai istri dan kepada anak-anak juga. Jangan lepas tanggung jawab. Oke, di satu sisi kalau nafkah mungkin kamu masih bisa menafkahi setiap bulannya terhadap aku sama Aaron, itu terima kasih sekali. Tetapi dalam rumah tangga itu bukan hanya urusan nafkah, ada kebutuhan lahir dan batin, ada juga aku sebagai seorang istri berhak loh mendapatkan kasih sayang kamu, mendapatkan pendidikan dari kamu, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, pendidikan tentang agama, pendidikan tentang kehidupan, aku berhak mendapatkan itu. Yang kemudian aku juga berhak mendapatkan perhatian dari seorang suami. Anak-anak juga berhak mendapatkan perhatian. Jadi tidak hanya melulu tentang materi yang kamu bilang, ya kamu sudah bertanggung jawab secara materi terhadap aku dan anak-anak. Yang keempat, aku bilang aku ikhlas di poligami, tapi kamu menyangkal tidak ada wanita lain. Itu sekali lagi itu hal yang aku sudah sangat capek juga menjelaskan berbagai cara, karena orang lain nggak tahu, hanya kita yang tahu. Aku ingin bilang, setiap kamu ketemu aku juga kamu selalu ingin bilang, oh gimana kalau misalnya poligami nih enak nih begini. Kamu selalu ngomong kayak gitu. Setiap ada apa kamu selalu menyelipkan kata-kata itu. Jadi tidak perlu menyangkal, it's okay kalau memang mau poligami, tidak perlu bilang bahwa tidak ada wanita lain, bahwa tidak ingin poligami. Jangan seperti itu. Karena aku sangat tahu sekali apa yang kamu mau di dalam hati kamu. Seperti itu. Aku sama kamu itu sudah menjalani rumah tangga sekitar 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu, selebihnya sebelum kita dipisahkan, kita menjalani semuanya bersama setiap harinya selama 24 jam. Jadi kamu bayangkan 24 jam dikali 4 tahun selalu bersama kamu. Baik dalam suka maupun duka, di luar penjara, di dalam penjara. Aku selalu mendampingi kamu. Jadi aku tahu apa yang ada di hati kamu, apa yang ada di hati kecil kamu, apa sesungguhnya keinginan kamu. Apapun itu, tolonglah diselesaikan dengan baik-baik, tolonglah bertemu aku dulu, jangan malah kamu bikin video di akun YouTube yang baru. Terus apa bedanya sama aku? Kamu bilang aku mengumbar-ngumbar masalah rumah tangga di media sehingga kamu malu. Sekarang kamu menjawabnya dengan mengumbar-ngumbar juga di media, sehingga aku juga malu dong kalau misalnya kamu seperti itu. Kan kamu di sini adalah pemimpin rumah tangga. Kamu harus memberikan contoh kepada anak dan istri kamu. Jangan anak dan istri, misalnya istri kamu melakukan hal seperti itu, kamu bilang jangan, tetapi kamu mencontohkan hal yang sama. Itu artinya bukan contoh seorang pemimpin yang baik.
Dan yang kamu bilang kamu tidak terima dibilang suami durhaka seperti itu. Kamu malu diperlakukan, dipermalukan di depan orang banyak, di depan tahanan dan di depan para petugas pada saat itu. Tapi kan semuanya kalau kamu tidak bilang pada media kan orang juga tidak tahu. Bahkan berarti kan akan tambah kemaluan kamu lagi gitu untuk mempermalukan diri kamu dengan kamu bilang seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah aku nggak tahu maunya kamu apa, jangan kamu alasan asimilasi dijadikan alasan. Tidak, itu tidak bisa menjadi alasan. Orang kalau memang mau mempertahankan rumah tangga, saat ini juga kamu kesini, ke Sentul, kamu pulang, kamu masih ingat kan jalan pulang? Apa kamu lupa nanti aku Sherlock? Buka dulu blokan aku Sherlock, pulang. Gitu. Aku bertahan di sini karena Allah gitu loh. Aku mempertahankan rumah tangga ini, mencintai kamu juga karena Allah, karena aku ingin mendapat ridhonya Allah, karena aku ingin mendapatkan surganya Allah. Aku tidak mau mengiyakan kata-kata cerai karena Allah juga murka kan dengan kata-kata cerai. Itu halal tapi dibenci Allah. Buat apa? Jadi aku tuh juga ingin berbakti sama kamu juga karena Allah, karena perintah Allah gitu. Memang aku sayang sama kamu, aku juga karena kita udah lama sekali membina rumah tangga, tetapi satu ya, kita menjalani ini semua karena Allah gitu loh. Kamu suami aku karena perintah Allah, Allah bilang taatilah suami kamu, maka kamu akan mendapatkan surga. Hanya itu yang aku bisa lakukan. Walaupun dalam hati kecil aku sebenarnya ada beberapa hal yang bikin aku kecewa sama kamu. Makin kesini, banyak kekecewaan yang aku temukan sama kamu. Dengan kita keluar, kita sudah ada di luar, tapi kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa menjalin usaha bersama, bisnis bersama, jalan-jalan bersama, hal-hal yang didambakan oleh setiap keluarga Muslim, keluarga Indonesia gitu, keluarga kecil, kebahagiaan itu nggak ada gitu. Kan poin dari menjalani rumah tangga adalah ketentraman jiwa, betul nggak? Kalau kita punya segalanya, terus kita menjalani rumah tangga tetapi hati kita tidak bahagia, tidak tenang, tidak tentram, buat apa kita menjalani itu semua? Betul? Poin dari rumah tangga adalah ketenangan jiwa, sakinah, mawadah, warohmah. Kalau 3 poin itu memang sudah tidak ada, buat apa dipersatukan kembali? Tetapi masalahnya orang yang pelakunya ini antara kedua belah pihak ini tidak mau memulai, apakah mau mengakhiri ataukah mau memutuskan. Tidak mau, sedangkan wewenangnya itu ada di seorang suami. Gitu. Sekali lagi aku minta kepastian dan kejelasan dari kamu. Jangan cuma muncul di media doang, jangan cuma muncul di akun YouTube kamu yang baru doang, tapi kamu bisa pulang, seenggaknya kamu telepon lah aku kalau memang belum bisa pulang, by call, video call sama anak-anak seperti itu. Aku juga tidak pernah menuntut kamu secara materi yang berlebihan, kamu harus penuhi aku ini, itu anak harus segini, sebulan harus segini. Aku juga gak pernah mentargetkan seperti itu. Aku menerima apa adanya, kekurangan dan kelebihan kamu. Satu paket aku terima kamu. Unconditional love. Kamu mau dalam keadaan jatuh, bangun, terpuruk, terjerembab, terperosok. Aku terima lillahi ta'ala sama kamu. Cuman yang aku kecewa sekali sama kamu adalah kenapa kamu tidak menemui aku sama anak-anak gitu. Apa yang bikin kamu gak bisa pulang? Kamu cacat, kamu lumpuh? Kan tidak. Fisik kamu masih bagus, masih sehat. Jarak kita juga gak terlalu jauh. Aku berharap minggu ini kita udah bisa menyelesaikan semuanya. Aku juga gak mau memaksa lagi kehendak aku sendiri. Aku ingin mempertahankan sementara kamunya tidak. Toh kalau dipaksakan juga tidak akan berjalan dengan mulus. Tidak akan bahagia lahir batin. Jadi aku akan mengikuti apa yang kamu mau. Sekarang aku serahkan kepada kamu semuanya. Tolonglah, kalaupun kamu misalnya benar-benar ingin berpisah sama aku, tolonglah kita ketemu dulu sekali untuk yang terakhir kalinya. Untuk yang terakhir kalinya, kita harus menyelesaikan ini semua. Ibaratnya kita lagi main, kita lagi membangun sebuah rumah,
tiba-tiba kontraktornya mau stop ya, tapi kan kita harus ada serah terima dulu loh, harus ada serah terima, harus ada kayak oke, cukup sekian dan terima kasih apalah gitu loh, basa-basinya bla bla blanya, harus begitu ada buka ya harus ditutup kembali gitu. Jangan udah dibuka terus ditinggalkan begitu saja. Itu sama dengan mencerminkan kamu seseorang yang lepas dari tanggung jawab, karena tanggung jawab itu bukan hanya melulu materi. Kamu harus membuktikan gitu kepada semua orang bahwa kamu memang sebenci-bencinya orang bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik gitu. Kan kesuksesan seseorang juga bisa memecahkan masalah. Sebelum masalah orang lain ya masalah kita dulu, masalah rumah tangga dulu sebelum masalah yang lebih besar. Bagaimana kamu bisa mensukseskan sebuah proyek atau bisnis atau permasalahan yang besar, sedangkan masalah rumah tangga kamu sendiri aja nih yang hanya cuman kita antara kamu dan aku, anak-anak masih kecil aja kamu tidak bisa menyelesaikan ini. Bagaimana orang melihat kamu bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar dari ini? Aku harap kamu ngerti apa maksud aku. Di sini aku nggak ingin berlarut-larut juga terus-terus di media kayak gini. Capek juga ngomong sama depan kamera seperti ini. Kamunya nggak ada, jadi kayak ngomong satu arah. Kalau kamu ada kan kamu bisa menyangkal, kita bisa lepas semua kata-kata, kita bisa berantem seberantem-berantemnya, habis itu kita minta maaf, habis itu udah selesai, plong semuanya. Lebih baik seperti itu daripada kayak gini, kayak ada menahan yang sesuatu yang kayak tanggung gitu loh. Ntar kamu bikin video, aku bales lagi, bikin video lagi, tapi tidak ada respon yang tektok yang secara langsung. Itu bikin kayak greget dan gemes gitu ya. Untuk ya ampun, masalah rumah tangga kayak gini aja kok lama banget, berlarut-larut gitu. Kan kita semua itu masih bisa menjalani kehidupan kita masing-masing. Kamu masih muda, aku juga masih muda, anak-anak juga masih panjang jalan hidupnya. Kita bisa cari jalan kita masing-masing gitu. Tapi kita harus beresin ini dulu. Nggak lama kok. Kamu beresin, kamu tinggal pulang. Tinggal kita kabarin keluarga kita masing-masing bagaimana kelanjutannya. Lalu kita kasih tahu teman-teman media bahwasanya ini bakalan seperti apa, yes or no gitu. Abis itu udah fix di antara kita, tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling menghujat, tidak perlu saling memfitnah, tidak perlu saling berbohong, tidak perlu saling ini, karena aku sangat tahu sekali kamu yang sebenarnya. Jadi kamu tidak perlu menyangka, tidak perlu kamu membela diri atau apa, tidak perlu, karena aku sangat tahu kamu yang sebenarnya. Aku hanya ingin kamu pulang, kita beresin sama-sama, apa yang bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa ya kita harus bilang okay, we are end gitu. Itu aja dari aku. Mudah-mudahan ini adalah video yang terakhir kalinya. Aku pengen ini closing di sini aja, nggak mau ada lagi panjang. Mudah-mudahan abis ini begitu video ini terupload, kamu langsung telepon aku dan kita udah nggak ngomong di media-media lagi, kita ngomong di ruangan tertutup dari hati ke hati. Dan aku sangat cinta damai, aku pengen semua baik-baik aja walaupun kita tidak bisa bersatu lagi. Itu aja pesan dari aku buat kamu. Mudah-mudahan kamu ngerti apa maksud makna dari perkataan aku ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.